Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Rosima dengan NPM 227531002 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait proyek saya tentang aplikasi to-do list pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi pada saat ini masuk ke abstraction atau abstrak. Oke teman-teman, sebelum masuk abstrak itu apa? Nah, di sini kan abstrak kelas ya. Jadi abstrak kelas itu kelas yang tidak dapat diinstansiasikan. Jadi semua member dari kelas tetap ada, tetapi tidak bisa diinstansikan. Jika kelas abstrak ingin diinstansikan, maka harus diturunkan terlebih dahulu ke subkelasnya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat ya abstrak kelasnya di sini. Saya membuat abstrak kelasnya itu pada kelas task. Jadi ini public abstract class task. Nah, penggunanya di sini saat kita sudah membuat kelas ini menjadi abstrak, maka kelas ini tidak bisa diinstansikan atau tidak bisa dieksekusi dalam bentuk fisik atau objeknya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nanti pada saat kita akan menambahkan tugas, seperti yang sebelumnya kan kita bisa menambahkan tugas yang masih umum, belum tentu nih dia mau ke mana kategorinya. Tapi kalau kita sudah membuat abstrak kelas, jadi abstrak tersebut harus memaksa atau membuat kita memaksa langsung tertuju kepada intinya. Tugas ini mau ditaruh di kategori mana atau keturunan mana. Jadi kita tidak bisa membuat tugas yang masih umum yang belum jelas mau ke arah kategori mana. Jadi jika kita sudah membuat abstrak kelas, maka kita dipaksa harus langsung menentukan intinya tugas ini mau diletakkan pada kategori yang mana. Nah, misalnya ya, kan sebelumnya di sini saya coba ya tambahin. Coba kita hapus misalnya abstraknya. Nih. Case 4. Misalnya langsung ke intinya ya. Kita buat task sama dengan new task. Nah, jadi kan kalau di sini kita masih bisa instansikan atau kita eksekusi ya. Nah, tapi saat kita sudah membuat dia menjadi abstrak, coba kita buat ya. Kita bunyikan kembali. Coba kita buat kembali task sama dengan new task. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa dia merah. Kenapa dia merah ya? Karena itu tadi kelas yang sudah dibuat abstrak itu tidak bisa diinstansikan atau tidak bisa kita buat secara bentuk fisik. Jadi gunanya di sini dia hanya bisa membuat semacam kerangkanya saja, tapi tidak bisa kita eksekusi secara langsung gitu. Jadi kita kalau mau mengeksekusi atau menampilkan atribut-atribut instance variabelnya, kita harus meninstansikannya pada subclass atau turunan dari task atau kelas abstrak tersebut gitu. Oke, jadi itu ya, jadi abstrak itu tadi.
Sekarang masuk ke saya di sini membuat abstract method juga ya. Ini. Jadi abstract method itu apa? Itu sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Jadi metode abstrak ditulis tanpa isi. Bisa dilihat ya di sini. Dia tidak berisi apa-apa, semacam hanya tanda tangan saja. Nah, jadi signature dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameter. Parameter itu pun jika ada ya. Di sini private boolean is complete. Di sini abstract methodnya public abstract void mark complete. Jadi abstract method ini gunanya untuk menandai tugas tersebut sudah diselesaikan atau belum dengan menggunakan abstract method. Jadi untuk menginstansikan atau mendeklarasikannya itu lewat subclass ya. Jadi ketika kita membuat abstract method, maka kelas tersebut memaksa turunannya untuk mengimplementasikannya juga di subclassnya. Seperti ini ya, saya sudah membuatnya. Ini deklarasi dari untuk abstract methodnya pada subclassnya. Tas Arjan juga sudah saya buat. Ini. Kemudian di task depend. Jadi itu ya, kalau untuk abstract method dia cukup simple. Nah, kemudian saya akan mempraktikkan secara langsung terkait abstrak kelas yang tadi. Misalnya kita tambahkan tugas ya, olahraga, belum undi. Nah, jadi abstrak tadi gunanya di sini ya. Jadi dia langsung memberi kita pilihan ke 3 kategori ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya tugas yang masih umum yang belum tentu nih tugasnya mau arahnya kemana, atau tugas bisa dikatakan tugas reguler ya, seperti itu. Jadi dia langsung meminta kita agar langsung kepada intinya, tugas ini akan ditaruh di mana. Kita pilih 2, frekuensinya harian, jam misalnya jam 6.30. Kita lihat tugasnya sudah masukkan ini ya. Complete no ya, karena memang sebelumnya kita buat, kita close. Kenapa dia no? Karena di sini kita buat awalannya itu false ya. Jadi untuk menandai tugas itu selesai nanti ada caranya dan sudah saya terapkan di sini. Baiklah, itulah penjelasan untuk abstrak kelas pada proyek saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.